Hai, gue Akbar. Welcome to my podcast. Jadi kali ini gue mau ngebahas mengenai suatu hal yang menurut gue krusial banget sih. Dan seringkali kita pertanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang menyebabkan kita sengsara? Nah, di sini menurut gue ya, menurut gue. Jadi kita itu pasti mencari lah sebuah penyebab-penyebab. Kenapa sih kita sengsara? Mulai dari bertanya-tanya ke diri sendiri, bertanya ke orang lain, atau bahkan kita nanya sama Google gitu. Kenapa kita sengsara? Apa sih yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi indikator utama dari rasa sengsara ini? Kenapa dada kita sesak dan merasa selalu gelisah, kemudian bingung, nggak tahu arah mau kemana nih hidup ini? Kan gitu tuh yang dinamakan sengsara. Jadi sebetulnya semua manusia itu pasti merasakan sengsara. Mau dia orang paling suci maupun orang yang paling hina, pasti mereka merasakan sengsara. Menurut gue pasti. Dan sengsara itu adalah semacam suatu keadaan batin yang sangat menyiksa diri kita. Jadi kesengsaraan itu menurut gue hanyalah berfaktor pada rasa kecewa. Begitu kita kecewa, pasti timbul sebuah kesengsaraan. Kecewa adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari suatu hal. Entah itu dari seseorang atau dari keadaan yang tidak mendukung apa yang kita inginkan itu terlaksana. Lebih jelasnya sih, kecewa adalah bentuk dari tidak selarasnya antara harapan dan realita hidup. Itulah kecewa. Dari kekecewaan ini akhirnya menimbulkan sebuah pemicu yang membuat seseorang itu merasa tereksploitasi secara emosional. Kebanyakan sih triggernya bentuknya itu berupa kemarahan atau ketakutan. Cuma dua itu doang. Jadi kalau kemarahan adalah sebuah emosi yang sifatnya destruktif atau menghancurkan, yang bersumber dari rasa tidak terima terhadap sebuah keadaan apapun itu. Entah seseorang yang, katakanlah kita menginginkan sesuatu dari seseorang itu untuk dipenuhi, tapi dia nggak memenuhi itu, akhirnya kita marah. Ataupun keadaan gitu, kita udah kerja keras banting tulang segala macam, tapi kita nggak kunjung mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita marah. Entah marah kepada orang lain, mulai menyalahkan, entah menyalahkan diri sendiri, atau bahkan lebih ekstrimnya itu bahkan menyalahkan Tuhan. Kita berani mengutuk Tuhan itu sendiri, sampai seperti itu gitu. Nah, selain dari kemarahan itu, ada juga ketakutan. Kalau ketakutan itu adalah sebuah emosi yang bersumber dari ketidakyakinan terhadap hidup, bahwa sebetulnya ada kemungkinan indah di luar sana, tapi kita nggak percaya. Kita lebih mempercayai logika sempit kita yang ya sangat terbatas ini sebetulnya. Makanya kita cenderungnya takut. Makanya kita tuh mencari kenyamanan-kenyamanan batin dengan cara merencanakan banyak hal. Padahal rencana itu seringkali gagal gitu loh. Jadi kita terlalu banyak memetakan inilah berdasarkan analisis ini apa segala macam.
seolah-olah kita bisa membaca masa depan, yang sebetulnya nggak ada siapapun yang bisa membaca itu semua kita lakukan adalah untuk membuat diri kita nyaman, supaya kita merasa aman. Karena ketakutan itu sendiri adalah bentuk dari kurangnya rasa aman itu sendiri. Kita ngerasa, wah, kita tuh harus yang pasti-pasti dulu, kayak kerja pasti gitu, punya pacar terus yang pasti mau ngajakin nikah gitu kan, kalau kalau cewek kan sering gitu ya. Nah, jadi ketakutan ini sangat membelenggu gitu loh. Sama juga sebetulnya kayak kayak kemarahan itu tadi. Kedua kedua bentuk kesengsaraan ini, atau katakanlah kedua emosi yang memicu kesengsaraan itu, dia sifatnya sangat mengeksploitasi. Dia sangat membelenggu kita, seperti semacam ilusi yang memaksa kita itu terjebak di dalam situ. Kalau kita berusaha keluar dari ilusi itu, mereka akan memberikan sebuah perlawanan gitu di dalam diri kita sendiri. Jadi bagi gue ya, alasan manusia bisa merasakan sengsara itu ada beberapa hal sih. Yang pertama adalah ekspektasi. Nah, kalau ekspektasi itu adalah sebuah harapan-harapan yang sebetulnya, kalau menurut gue sih ya, harapan atau katakanlah rencana gitu ya. Karena di balik sebuah harapan biasanya timbul rencana untuk mewujudkan harapan itu. Bagi gue nih secara pribadi ya, harapan adalah bentuk dari hayalan-hayalan kita, fantasi-fantasi kita yang ingin kita wujudkan. Yang kita merasa kalau kita mampu mewujudkan itu, kita akan sampai kepada puncak kebahagiaan hidup. Padahal begitu kita sampai di titik dimana kita berharap sesuatu itu dan terwujud, kayaknya ya biasa aja gitu. Jadi yang bahayanya dari berekspektasi itu ada sebuah kecenderungan di mana kita terikat atau terbelenggu dengan ekspektasi itu, karena kita ngerasa ekspektasi itulah semacam tujuan kita, di mana kita meletakkan ekspektasi itu adalah kayak semacam dia lebih tinggi daripada diri kita sendiri gitu. Begitu kita gagal mendapatkan itu, kita sampai di titik frustasi. Dan bagi gue ekspektasi itu adalah bentuk dari keangkuhan gitu loh, sangat halus. Jadi begitu kita merasa kita berekspektasi dan kita merasa bisa mewujudkan itu, menurut gue sih kita arogan gitu loh. Kita merasa kita lebih tinggi dari Tuhan, karena kita nggak perlu lagi merasa harus melibatkan Tuhan dalam perwujudan ekspektasi kita. Makanya kita nggak mau ngelepasin ekspektasi itu. Dan ada sebuah ilusi gitu ya, ilusi yang terjadi di masyarakat pada umumnya, bahwa kita ngerasa seperti begitu kita melepaskan ekspektasi itu, atau katakanlah kita berhenti berharap terhadap suatu hal, kita merasa tidak akan mendapatkan hal itu. Padahal itu salah besar gitu loh. Begitu kita berhenti berharap terhadap suatu hal itu, kita nggak peduli lagi mau dapat atau enggak. Karena inti dari ekspektasi itu, intinya kan adalah membuat diri kita bahagia. Sedangkan kalau kita terikat oleh ekspektasi itu, ada semacam beban batin yang membelenggu kita. Begitu kita lepaskan, malah energi yang membelenggu kita atau rasa ngotot itu yang mengeksploitasi kita itu hilang, dan kita lebih mudah menggapai apa yang kita impikan itu sebetulnya. Secara psikologi seperti itu. Dan anehnya, ketika kita berhenti berharap, malah dia bisa menunjukkan caranya sendiri gitu loh.
Kayak kayak alam semesta ini mendukung kita untuk mendapatkan itu gitu loh, lebih lebih mudah dan lebih ringan. Dan pada saat kita dapat, kita kita ngerasa seperti benar-benar bahagia gitu loh. Karena banyak juga gitu yang teman-teman gue yang mengalami ini. Begitu mereka berhenti berharap, malah mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan itu lebih cepat daripada apa yang mereka rencanakan. Hmm. Jadi lanjut ya. Tadi di ekspektasi. Nah, yang kedua, faktor yang membuat seseorang itu sengsara adalah berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi misalnya seperti ini. Katakanlah kita mencintai seseorang. Kita kan pasti mengharapkan seseorang yang kita cintai itu mencintai kita balik. Karena begitu kita mencintai seseorang, ya kita pasti berfantasi di mana kita menjalin hubungan dengan seseorang yang kita cintai itu. Nah, jadi katakanlah misalnya ada seorang cowok nembak cewek yang selama ini dia idam-idamkan, nembak. Dan dia ditolak gitu loh. Dia sengsara. Kalau dia berusaha mengendalikan orang itu supaya si cewek yang ditembak itu suka gitu loh. Karena yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini hanyalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kayak suatu keadaan atau lingkungan. Kadang-kadang kita bisa mengendalikan itu, tapi kebanyakan enggak gitu loh. Kayak mengendalikan hujan, yang mana bisa kita. Mengendalikan kapan matahari terbit, yang mana bisa gitu kan. Jadi begitu ada rasa ingin mengendalikan yang nggak bisa kita kendalikan, biasanya kita sengsara. Yang ketiga, alasan seseorang itu bisa sengsara adalah menyangkal realita hidup. Mereka nggak kunjung menerima realita hidup yang mereka alami. Mereka selalu menghibur diri dengan harapan-harapan palsu, dengan cari dukungan sana sini, hanya untuk sekedar menghibur batin mereka gitu loh, membuat batin mereka nyaman seolah-olah oh ya, gue nggak gagal kok, gue cuma belum 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 sampai aja. Padahal realitasnya kan kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi, bukan keberhasilan yang tertunda. Bagi gue itu bullshit ya. Karena kalau kita bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, ada semacam pengharapan dan sebuah pembenaran, istilahnya penyangkalan terhadap realitas hidup, di mana kita masih terjebak oleh fantasi-fantasi kita. Kita nggak kunjung menerima fakta pahit kehidupan. Karena begitu kita ngerasa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kita nggak, ya kita akan terjebak terus dengan kegagalan-kegagalan itu, dan kita terus menghibur-hibur diri kita sampai akhirnya kita nggak pernah maju karena kita takut menelan pil pahit kehidupan itu yang membuat jiwa kita bertumbuh. Kalau kita bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi, kita akan mencari sebuah solusi kenapa kita gagal gitu. Bukan dengan terus berfantasi seolah-olah wah ini gagal karena si A, wah ini gagal karena lagi hujan, ini gagal karena gue diputusin pacar. Kita terus mencari-cari alasan gitu loh. Kita nggak berani mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam hidup kita. Nah di situ, yang jelasnya sih ya, sumber dari rasa sengsara itu pastinya di dalam diri kita sendiri, yang cenderung terhanyut dalam fantasi dan terlalu baper sama fantasi itu, sehingga akhirnya kita melekat dan menjadi keharusan untuk terpenuhi apa yang kita fantasikan itu. Yang jelasnya, kita hanya bisa merasa sengsara jika kita mengizinkan sesuatu
atau seseorang itu menyentuh hati kita. Dalam artian kita baper, baru kita sengsara. Kalau kita nggak peduli gitu ya sama keadaan, tahu sama seseorang, kita cuek gitu, kita nggak bakal merasakan sengsara gitu. Jadi cuek yang pada tempatnya itu malah bagus gitu. Ketidakpedulian yang pada tempatnya ya yang menghasilkan sebuah kontrol terhadap diri sendiri, kontrol terhadap respon kita menyikapi hidup, di mana kita tidak mengizinkan siapapun membuat diri kita sengsara. Karena kalau kita merasa sengsara, itu kan banyak kacauan yang terjadi dalam hidup kita. Betul. Jadi bagi gue ya, untuk sampai ke titik ini tuh ada satu figur yang membantu kesadaran gue. Figurnya adalah orang gila yang ada di kota gue. Mereka kan hidup dengan tidak peduli gitu ya sama orang sekitar ya. Dan mereka tuh ya selalu ketawa-ketawa, seenaknya, santai-santai gitu kan. Ada orang yang ngasih duit gitu kan ya. Mereka nggak peduli gitu lah. Karena mereka memang gila gitu kan. Tapi dari situ menurut gue ya, ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu. Yaitu rasa tidak peduli itu kan. Dan mereka pun ya, karena saking mereka tidak peduli gitu ya, dan mereka nggak baper gitu ya, mereka jarang banget merasakan sakit. Gue jarang banget ya ngelihat orang gila itu sakit. Karena memang sumber awal dari kesakitan fisik itu secara sains itu dimulai dari pola pikir kita dan keadaan batin kita tentunya. Karena begitu kita katakanlah sengsara gitu ya, di dalam tubuh kita ini memproses sebuah zat-zat tertentu yang membuat kita itu yang membuat sistem imunitas kita itu rendah gitu. Jadi kita sangat mudah terserang oleh penyakit. Jadi dari sebuah figur orang gila itu tadi, gue hanya berusaha mengambil sebuah mutiara yang tersembunyi di balik lumpur yang sangat bau, yang kadangkala orang nggak mau masukin itu. Karena kebetulan ya gue juga termasuk katakanlah orang yang gila juga ya, tanda kutip ya. Gue ingin mengambil itu, dan akhirnya gue menemukan pemahaman ini. Jadi balik lagi ya, yang akan selalu gue omongkan ya. Di sini gue hanya menyampaikan apa yang menjadi opini gue, pandangan gue terhadap sesuatu, penilaian gue terhadap sesuatu, dan enggak bermaksud memaksakan itu pada teman-teman sekalian yang dengerin podcast ini. Karena ini adalah penghayatan hidup gue pengen bagiin, dan siapa tahu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa, nggak usah didengerin gitu loh. Ini opini gue. See you di episode selanjutnya.